Banjir yang sangat dahsyat menghantam apartemen ini sampai membuat wanita ini kehilangan anaknya. Ana sudah berusaha mengejar, namun semua percuma. Tim penolong yang dikirim untuk menyelamatkan Ana sudah sampai, tapi ia harus tetap mencari Jane terlebih dahulu. Namun entah mengapa setiap Ana mengalami kegagalan dan meninggal karena bencana ini, kehidupannya mengulang lagi dari awal. Bisa dilihat dari angka di bajunya yang menunjukkan seberapa banyak Ana sudah mengulang kehidupannya dari awal. Semua yang terjadi sekarang sama persis dengan yang pernah ia lewati. Ana sebelumnya juga sempat mendengar ada orang yang terjebak di dalam lift. Di kehidupan sebelumnya, Ana membiarkan anak itu dan tak menolongnya. Tapi sekarang Ana tak mau mengulang kesalahannya dan berusaha sekeras mungkin untuk menolong anak itu. Ana sempat gagal dan kehidupannya diulang lagi. Sehingga setelah beberapa kali mencoba di berbagai macam kehidupan yang berulang, anak itu berhasil Ana selamatkan. Tapi sekarang, Ana masih harus mencari anaknya yang menghilang di tengah bencana ini. Anak yang Ana tolong mengatakan bahwa ia mendengar ada 2 orang pria mencurigakan yang sedang menjarah semua kamar apartemen yang kosong. Ana curiga kalau anaknya dibawa oleh 2 orang jahat itu. Namun ternyata di kehidupannya yang ke-4006 ini, Ana ternyata gagal karena nyawanya direnggut oleh 2 penjahat ini. Ana terus mencoba pada fase berikutnya di kehidupan yang ke-4007. Ia mencoba seorang diri melawan 2 penjahat ini dan hampir saja gagal lagi. Untung saja ada pria penolong yang dikirim untuk menjemput Ana tiba di waktu yang tepat. Ana yang awalnya sama sekali tidak ingat kalau ia sudah mengulang-ulang kehidupannya, sepertinya mulai menjadari sesuatu kalau peristiwa di apartemen ini sudah berkali-kali ia lewati. Dan benar sekali, saat pertama kali bencana banjir ini melanda, Ana juga melihat ada seorang perempuan yang sedang melahirkan, dan awalnya Ana mengabaikan orang itu. Tapi kali ini Ana tak mau mengulang kesalahannya itu dan membantu wanita yang melahirkan ini. Saat Ana melihat ke HP-nya, ia juga menemukan bahwa anaknya sudah mengirim gambar yang sama selama ribuan kali. Selama ini, Ana mengabaikan gambar buatan anaknya itu dan ia sangat menyesal. Lalu sekarang barulah ia tahu bahwa Ana harus segera menemukan anaknya di pengulangan ini. Wanita ini sudah mengulang-ulang kehidupannya sampai ribuan kali. Ia selalu gagal untuk mencari anaknya yang hilang di tengah bencana banjir yang sangat dahsyat. Ana yang mulai sadar kalau ini semua terus berulang, mulai menjelaskan kepada pria penolong yang dikirim perusahaan tempat ia bekerja. Ana yakin kalau anaknya sedang bersembunyi di sebuah kamar lantai 30, sebab kamar itu satu-satunya yang masih terbuka. Tapi mereka selalu gagal untuk mencapai kamar itu karena terus dihalangi oleh petugas keamanan yang dikirim untuk menggagalkan rencana Ana bertemu dengan anaknya. Pengulangan kehidupan Ana sudah sampai 20.000 kali, dan sekarang mereka harus menyusun rencana yang lebih matang. Berkali-kali Ana harus menghadapi kematian demi menemukan anaknya yang sekarang entah sedang bersembunyi di mana. Sampai pada akhirnya, Ana tiba di lantai paling atas dan ia melihat sebuah lemari. Begitu membukanya, akhirnya Ana menemukan anaknya yang selama puluhan ribu kehidupan dicarinya. Ana akhirnya teringat bahwa saat di kehidupan aslinya, saat anak buatannya ini diambil perusahaan manusia buatan tempat Ana bekerja, ia sempat berbisik kepada anaknya untuk menunggunya di sini dan bersembunyi di lemari itu. Lalu begitu kecelakaan terjadi pada Ana saat meninggalkan bumi, Ana menjadikan dirinya sebagai bahan eksperimen perusahaannya untuk mengumpulkan data emosi manusia dari sosok seorang ibu. Begitulah akhirnya semua data emosi Ana dikumpulkan untuk dijadikan data yang sempurna saat mereka menciptakan peradaban manusia baru, setelah sebelumnya data yang sempurna didapatkan dari Jane, anak buatan yang dirawat oleh Ana saat sedang menciptakan mesin emosi untuk seorang Ana. Walaupun anak ini adalah anak buatan, tapi Ana jadi sangat mencintainya seperti manusia sungguhan.